pemirsa Grabak TV, senang rasanya bisa berjumpa dengan Anda. Saya Zuleha di acara Feature Grabak TV. Kali ini saya sudah berada di Kabupaten Magelang, tepatnya di Kecamatan Grabak. Nah, di sini saya akan mengajak pemirsa di rumah nih untuk berburu kuliner tradisional yang berada di Kecamatan Grabak ini. Penasaran bukan? Yuk ikutin terus! Indonesia terkenal kaya akan keanekaragaman kuliner yang berbeda di setiap daerahnya. Beragam kuliner tersebut memiliki makna dan ciri khas tersendiri. Salah satunya yaitu kuliner tradisional. Kuliner tradisional merupakan makanan yang diwariskan secara turun-temurun, serta memiliki cita rasa yang khas dari setiap kuliner tersebut. Di Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang ada berbagai jenis makanan tradisional. Di antaranya getuk, klepon, geblek, dan jadah. Dari keempat makanan tersebut, ada salah satu makanan tradisional yang masih terjaga hingga saat ini, yaitu nasi jagung atau sering disebut dengan sego jagung. Nasi jagung merupakan makanan khas Indonesia yang terbuat dari jagung sebagai bahan dasarnya. Jagung merupakan salah satu jenis tanaman pangan dari keluarga Z yang digolongkan dalam tanaman biji-bijian. Jagung dikenal luas oleh masyarakat Indonesia karena tanaman yang dikenal dengan nama ilmiah zima ini bisa dijadikan makanan pokok pengganti nasi dan berbagai macam olahan makanan. Pada zaman dahulu, nasi jagung sering dijadikan sebagai hidangan utama, karena pada masa itu masyarakat sulit untuk mendapatkan beras, diakibatkan musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga masyarakat mulai mengubah biji jagung menjadi alternatif makanan pokok pengganti nasi yang kaya akan nutrisi. Di berbagai daerah, nasi jagung dijadikan makanan pokok sehari-hari. Masing-masing daerah memiliki nama tersendiri. Misalnya di Madura, nasi jagung sering dikenal dengan nama nasi ampong. Dahulu nasi ampong murni terbuat dari jagung. Namun seiring perubahan selera masyarakat, penjual nasi jagung mencampurkan nasi putih pada racikan nasi ampong. Nasi ampong di Madura memiliki penyajian yang berbeda dengan nasi jagung pada umumnya. Di Madura sendiri, biasanya nasi jagung disajikan menggunakan babat dan ikan tongkol. Eksistensi nasi jagung di Kecamatan Grabak ini masih terjaga loh hingga saat ini. Kali ini saya akan mengunjungi salah satu penjual nasi jagung yang berada di Los Pasar Grabak. Penjual nasi jagung ini bernama Mbok Napiah. Beliau sudah berjualan sekitar 30 tahun hingga sekarang. Nasi jagung Mbok Napiah ini sangat diminati di kalangan masyarakat, karena nasi jagung Mbok Napiah memiliki tekstur yang unik dan khas. Biasanya niku nek sajian sekul jagung jam pinten mawon ya? Kula jam 12 bukake. Sampai jam pinten niku? Kali sekawan iki mungkin. Senengnya sajian sekul jagung niku apa Mbak? Susah nek ketong niku ajeng bayar setoran, kadang sepi nek susah lho. Mangke nek seneng larisan di rementono. Ternyata nasi jagung Mbok Napiah ini memiliki generasi penerus loh. Nah, kali ini saya akan mengunjungi salah satu warung nasi jagung yang berada di Jalan Grabak Pingit. Beliau merupakan penerus dari Mbok Napiah.
Nah, pemirsa Grabak TV, kali ini saya sudah sampai nih di salah satu penjual nasi jagung yang bertempat di Jalan Grabak Pingit, depan Pasar Kayu Grabak. Nah, kita langsung cari tahu aja yuk bagaimana cita rasa nasi jagung ini. Nasi jagung ini didirikan oleh Pak Ahmad Komarudin. Beliau sudah berumur 43 tahun dan sudah mendirikan usaha nasi jagung ini sejak 3,5 tahun. Awal mula mendirikan nasi jagung itu saya dari temurun ibu saya. Ibu saya kan bukanya di dalam pasar. Waktu itu istri saya kan menggantikan ibu saya jualan di dalam pasar. Melihat pelanggan itu banyak yang makan di dalam pasar itu tempatnya ribet. Nah, akhirnya saya sama istri saya izin sama ibu saya untuk buka warung nasi jagung di pinggir jalan. Dan akhirnya diizinkan sampai sekarang ini sudah berjalan. Pertama, untuk ide jualan nasi jagung, untuk sepengetahuan saya di wilayah Grabak sampai Magelang itu yang jualan nasi jagung di pinggir jalan itu belum ada. Saya lihat itu belum ada. Akhirnya saya punya ide pengen jualan nasi jagung di pinggir jalan kayak gitu. Karena nasi jagung itu nasi jagung makanan turun-temurun yang zaman dulu itu yang sekarang hampir punah. Akhirnya saya dirikan lagi gitu. Kalau saya untuk nasi jagung tetap saya akan pertahankan, untuk saya perkembangkan supaya untuk nasi jagung itu khas untuk makanan orang Jawa gitu. Jadi saya akan perjuangkan untuk maju terus, cuma tidak di sini aja, kemungkinan untuk kedepannya masih bisa buka cabang di daerah mana, di mana tuh saya pertahankan terus, Mbak. Ini nasi jagung lereng andungnya udah dateng nih. Di sini ada sayur lumbu, terus ini juga ada urap, dan ini ada rempeyek ikan asin. Kita langsung cobain aja dan cari tahu bagaimana sih cita rasanya. Setelah mencicipi nasi jagung ini, nasi jagung lereng andung ini bisa dilihat kalau nasi jagung ini terlihat sedikit kasar. Akan tetapi setelah saya mencicipi nasi jagung ini ternyata sangat lembut. Apalagi disajikan dengan berbagai lauk dan sayur-sayuran. Yuk kita lanjut makan lagi. Nasi jagung Pak Ahmad Komarudin buka pukul 10 sampai jam 7 malam. Untuk satu porsi nasi jagung ini dibanderol dengan harga 5.000 per bungkusnya. Nah, pemirsa di rumah, setelah mencicipi nasi jagung ini belum pas rasanya kalau belum tahu proses pembuatannya. Kita akan menuju ke salah satu rumah penjual nasi jagung yang masih eksis hingga saat ini dan cari tahu bagaimana sih proses pembuatan nasi jagung ini. Yuk ikutin terus. Dalam membuat nasi jagung ada beberapa tahapan, yaitu pertama, pilih kualitas jagung yang baik, karena jagung yang baik akan mempengaruhi cita rasa nasi jagung yang akan dibuat.
Selanjutnya, jagung yang sudah menjadi tepung atau grit dimasukkan ke dalam panci. Lalu, kukus tepung jagung kurang lebih 20 menit. Dalam proses pembuatan nasi jagung ini melewati 2 kali proses pengukusan. Setelah melewati proses pengukusan tahap pertama, tepung jagung dipindahkan ke wadah. Lalu, siram tepung jagung menggunakan air sekitar 500 ml. Setelah disiram menggunakan air, tepung jagung diaduk sampai tidak ada satupun yang masih menggumpal. Setelah itu, masuk dalam pengukusan tahap kedua. Pada tahapan ini memerlukan waktu 20 menit. Tunggu tepung jagung hingga tanak, agar tepung jagung memiliki tekstur yang sempurna. Setelah melewati proses pengukusan tahap kedua, nasi jagung sudah bisa disajikan bersama dengan pelengkap lauk pauk lainnya, seperti buntil, ikan asin, urap, dan sayur mayur lainnya. Menurutku sego jagung Magelang karo Demak ora kalah adeh. Nek ning Demak akeh sego jagunge warnane kuning, nek ning Magelang sego jagunge warnane putih. Ning Demak sego jagunge ora ana lompong lan bundile. Nek ning Magelang ana lompong karo bundile. Rasane ya ora kalah adoh karo Demak. Menurut Enyong sih enak rasane. Padha ae karo nanggon sego jagung Temanggung. Tapi iki pertama kali makan sego jagung ning Magelang. Isine padha ae karo Temanggung, ana urap, buntil, lompong. Karo apa iki? Peyek. Tapi ning Temanggung peyeke oke-oke. Peyek kacang merah. Terus Nyong enak sih. Ya, nasi jagung ini kalau menurutku ini makanan tradisional, jadi warisan nenek moyang yang komplit banget, dimana di sini udah ada karbohidratnya dari jagung yang dibikin seperti nasi jagung. Unsur karbohidratnya udah mencukupi dan rendah gula ya, jadi bagus ini untuk semua kalangan, semua umur juga. Terus untuk lauknya ini udah komplit banget, udah ada sayuran hijau, ada talas, daun talas, ada telur juga untuk sumber proteinnya, jadi komplit banget. Untuk sayurnya juga lengkap, ada yang pedas, ada yang plain. Untuk ini daun apa ini, sawinya ini udah inilah komplit banget lah. Kalau untukku nasi jagung ini ya, kalau yang rasa ini antara inilah ratingnya 8 lah, karena enak banget. Udah, mungkin dariku itu. Saya sudah mencicipi 3 nasi jagung yang berbeda nih. Ternyata eksistensi nasi jagung di Kecamatan Gabak ini masih terjaga. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus senantiasa menjaga kuliner ini. Saya Zulaiha, sampai jumpa di acara feature selanjutnya. Bye!